Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, bertemu lagi dengan kami tim hukum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Saya sendiri Ulil Amri, analis hukum ahli muda pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan coba membahas tentang penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga PKDRT yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Sahabat yang berbahagia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan satu persoalan yang perlu diselesaikan agar tercipta rumah tangga yang sehat dan produktif sehingga akan terbentuk masyarakat yang maju dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik maju ekonominya, maju kesejahteraannya, dan maju juga keturunan-keturunannya. Maka dari itu, penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT ini dipandang sangat perlu untuk terus disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Di antara latar belakang dari PKDRT ini, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dan juga dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini. Baik, sahabat yang berbahagia, berikut pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 1, dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan pertama, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang kedua, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dalam kekerasan rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliput A. Suami, istri, dan anak. B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sementara penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berasaskan terdapat dalam pasal 3 undang-undang ini. Yang pertama, penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan gender. Yang ketiga, non-diskriminasi. Dan yang keempat, perlindungan korban. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan pertama, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
Yang kedua, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Serta yang keempat, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dan tujuan ini dicantumkan dalam pasal 4 Undang-Undang 2023 tahun 2004 ini. Kemudian pasal 5-nya menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangga dengan cara pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, dan yang ketiga kekerasan seksual, serta yang keempat penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan yang menjadi hak bagi orang yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga itu atau korban terdapat di dalam pasal 10 dikatakan pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta lembaga sosial atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah, perintah perlindungan dari pengadilan. Kemudian yang kedua, korban KDRT itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Serta yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima adalah pelayanan bimbingan rohani. Sahabat yang berbahagia, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah pertama berlangsungnya tindak pidana, yang kedua memberikan perlindungan kepada korban, yang ketiga memberikan pertolongan darurat, serta yang keempat membantu proses pengkajian permohonan penetapan perlindungan. Sementara dalam pasal 16 diceritakan tentang dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Dan yang kedua, perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Dan yang ketiga, dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pasal 26. Pertama, korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian, baik di tempat korban berada atau di tempat kejadian perkara. Kemudian yang kedua, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali atau anak yang bersangkutan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam pasal 27. Data korban kekerasan pada monitoring media cetak ini sangat beragam, mulai dari tingkat pembunuhan, tindakan pembunuhan, perkosaan, pencabulan, penelantaran bayi, sodomi, dan penganiayaan. Sahabat yang berbahagia, inilah beberapa gambaran tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Semoga dapat dipahami dan berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.